Udah nggak ngerti deh tuh. Dengan pengikut dia yang militan, lu bayangin. Apa nggak mau gila gue rasanya dia buat. Dengan notabene si Fitri nyuruh temannya untuk ngebully ibunya. Make Iya. sense gak? Ibunya Kak Fitri nggak ada, udah mati. Yang sekarang tuh ibu ular. Coba lu bayangin. Tapi Terngiang-ngiang di kuping gua sampai sebelum kita lanjut, kita udah apa nggak udah memaafkan Nikita, udah nggak ada apa Gue masalah tahu sama. dari awal kan gue udah bilang Ya. Nikita itu disuruh dia. Sekarang pakai logika. Emang Nikita punya masalah apa sama ibu gue? Dan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Waktu lebaran. Nikita mah baik-baik aja. Gue nggak ngebelain Nikita ya. Ya. Gue bahkan ada DM gue ke dia, lu minta maaf buruan sama emak gue mumpung masih hidup. Gimana pun juga, apapun juga, lu pernah caci maki emak gue tuh nggak salah, dia nggak pernah buang anak, lu pernah fitnah. Gue ada DM dia kok. Gue ada WA dia kok. Kalau lu butuh apa-apa, saksi tentang ibu gue siap hubungin gue. Karena gue tahu dia cuma disuruh-suruh doang. Gue pernah bilang kan, dalang. Dulu yang pertama kali bilang Fitri dalang itu gue. Terbukti kan nih, kita sekarang ngaku, gue disuruh. Mau apa lo? Jadi kan kebaca, Beb. Otak dia tuh udah kebaca sama gue gitu loh. Lu mau ngapain? Lu kalau orang baik, udah sekarang Beb, dia heboh lapor-laporin lu ke kantor polisi. Lu datengin mak lu. Yoke gue yang jamin untuk diem. Karena gue tahu Yoke juga bukan orang pendendam. Cuman dia gembas juga lama-lama. Ngeliat nih kok orang kelakuan nggak ada udah-udahnya ya gitu loh. Orang selalu bilang, lu ngoceh-ngoceh aja lu dicuekin. Gue nggak dicuekin. Kalau gue nggak dicuekin, nggak ada artis baru yang jadi jubir dia. Benar. Kalau gue dicuekin, nggak ada Nikita Mirzani yang ngata-ngatain zaman dahulu kala sama gue. Dibilang gue nggak kenal, dikasih julukan gerobak donat. Itu nggak ada korelasinya sama ibu gue. Emak gue lu buang, kenapa? Pertanyaan gue kenapa? Sekarang kalau Fitri bilang, mami itu jahat, dia pernah nyiksa. Tuhan, kalau mami jahat, pernah nyiksa dia, kenapa lu titipin? Lu sempet nitipin anak sama si mami. Itu kan gak logik. Dan nggak sehari 2 hari kan, Beb? Semingguan. Dan mami nginep di sana juga kan? Berkali-kali. Dan nginep juga kan, maminya di situ kan? Sama Arafah kan? Nginep di rumahnya Mas Afah. Sekarang lagi lu bilang, mami itu nyubit dia pipinya sampai berdarah waktu bayi. Kan ada kan DM-nya kan, dia ngomong begitu ke orang. Kepalanya dimakan kecoa. Hai, kecoa itu gak makan daging sayang. Kecoa ada manusia lari. Nggak mungkin tuh kecoa makanin gerogotin. Tuhan, please dong. Makanya kepinteran dimakanin kecoa kali otaknya. Jadi gue tuh ya kadang-kadang, ya Allah, ini orang apa sih maunya? Kok lu perang ego sih? Sama orang, ibunya. Beb. Gue tuh bingung. Gue apa ya? Habis kata gue ngadepin dia. Kok ada ya? Nah, si Putri ngomong nih, hahaha sampai habis kata. Iya, speechless gue, apa yang nggak bisa ngomong? Kok ada ya? Gitu loh. Terus mami katanya ngasih makan pakai minyak tanah. Minyak tanah belinya lebih mahal dari garam. Kenapa nggak emak gue kasih makan lo pakai garam aja? Mami kalau jahat dia bawa anak tiri 5, apa nggak dikeroyok sama anaknya? Anaknya si mami itu bawaan bapaknya, temennya adik kandung dia main masak-masakan. Orang mami sama anaknya main masak-masakan kok, gimana? Dan gue denger cerita ini dari tante-tante gue, om-om gue zaman dahulu. Yang gue lebih takjub lagi sama Fitri, yang 50 tahun usia dia nggak pernah kenal sama tante-tante gue yang di Bandung itu, Beb. Tiba-tiba kan lu lihat sendiri tempo hari videonya. Ini ponakanku tersayang. Oh, betapa hebatnya uang ya. Bisa membeli persaudaraan, bisa membeli sebuah kejujuran. Hebat ya. Terus tiba-tiba om gue yang kemarin hahihi sama gue, dia ngawinin anaknya nggak diundang lu kakaknya. Mami nggak diundang, gue nggak diundang. Dengan bangganya, lu nggak diakuin di akun Sailor Moon. Cuma dibayar 15 juta. Segitu ya harga kekeluargaan kalian. Tiba-tiba keluarganya mami yang nggak pernah kenal sama dia nih sebagian, ya,
tiba-tiba ngebelain Fitri. Fitri tuh baik. Mami tuh selalu, masa emak gue ngejelekin dia, ya emak gue pasti bilang dia baik lah, nggak mungkin emak gue ngejelekin anaknya ke tante-tante gue. Mami itu terbukti nggak pernah ngomong ngejelekin Fitri, karena tante-tantenya sendiri bilang nggak pernah. Kalau bilang Uji itu galak, emang gue akuin, emang gue galak sama emak gue. Mami kalau udah makan gula, minum ini, minum itu, oh gue so strong. Tidak, Mami tidak boleh minum gula. Tidak boleh minum teh pakai gula. Mami mau minum teh, ini nggak pakai gula. Mami makan banyak, tidak, Mami tidak boleh makan banyak. Kalau gue tegas, karena gue sayang sama emak gue gitu. Kalau dia makannya banyak, gue bisa ambil tuh piring. Mami stop, Mami udah kebanyakan makan. Karena Mami gemuk 130, Beb, lu bayangin. Gue kepengen emak gue panjang umur, Beb. Kalau gue tegas, jelas. Jadi gue bingung gitu loh. Kalau dibilang gue galak, kuntilanak juga tahu, Beb, gue galak. Orang nggak usah ngelihat gue ngebacot, ngeliat tampang gue aja udah galak. Tapi gue nggak jahat sama orang, Beb. Gue galak doang dan gue nggak gila, gitu loh. Jadi kalau nggak ada sebab, gue nggak mungkin marah, sayang. Kok coba, Pit, lu apa sih yang lu cari dalam hidup ini di usia lu yang udah senja? Lu gue anggap udah tua lah. 52 tahun, 51 ke 52 umur dia tuh. Udah setengah abad, lu mau ngapain flexing? Ini konflik ini terjadi awalnya lu flexing, lu terusin sampai nih detik lu flexing. Udah jelas-jelas hidup tuh yang damai-damai aja, santai-santai aja. Aku nggak bakal ngewaro, nggak bakal. Kok bisa ya lu begitu ya, berintrik gitu? Kalau gue mah nggak bisa, Beb. Gue orangnya nggak bisa drama sih. Tiba-tiba dalam perjalanan nih banyak nih yang masuk, yang pura-pura baik. Gue kan masih ngeraba-raba, Beb. Ibaratnya gini ya, gue butuh bantuan orang. Gue bukannya orang yang mampu berdiri sendiri hebat ngejagain emak gue, enggak dong. Gue butuh lah. Gue bukan siapa-siapa, gue nggak punya suara. Kalaupun ada seseorang yang notabene artis bantu emak gue, ya sangat gue buka pintu dong buat didengar sama masyarakat. Hei, ibu gue ini difitnah loh, please deh. Yang fitnah tuh anaknya namanya si Fitri. Ya kalau ada orang yang maksa-maksa gue bilang, ini orang beneran mau nolong nggak ya? Ya udah deh, gue coba deh, mudah-mudahan ini jalan dari Allah deh, jalan Tuhan deh. Kalau terus belakangan gue difitnah-fitnah, ya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting gue nggak pernah ngomong apa-apa. Lu mau ngatain gue apapun, gue nggak peduli. Yang pasti gue tahu siapa lu orang baik atau tidak. Udah cukup buat gue. Karena yang jadi fokus utama gue, Fitri, lu ngapain emak lu? Ini sampai di detik 4 tahun lu nggak selesaikan. Kalau orang baik, ketika dia punya masalah, dia akan selesaikan. Bukan menyelesaikan dengan masalah baru. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini kan enggak. Dia bela dirinya, dia maki-maki emaknya, dia fitnah-fitnah ibunya, seolah-olah dengan fitnahan dia, apapun yang dia lakukan itu akan dibenarkan. Benar sih, banyak netizen yang bodoh terpengaruh dengan flexing-flexingnya dia. Kalau gue, Beb, gue gak bisa drama. Gue marah-marah, gue sayang. Dan gue gak bisa, Beb, diatur-atur orang. Harusnya lu serang dong. Gue gak bisa diatur-atur begitu. Ini pun gue mau bicara, karena udah terlalu banyak. Kak Uji kok diem aja sih, Kak Uji kok diem aja. Oke, gue ngomong. Jadi awalnya flexing itu, betapa bahayanya. Sebetulnya yang bersosial media tidak baik itu ya dia. Kalau lu nggak flexing dan lu nggak bohongin keluarga lu atas karena lu udah flexing, takut lu jujur sama keluarga lu, mungkin takut gue ngoceh, enggak, dia itu sewa mungkin, makanya dia juga bohongin gue gitu kan. Berarti yang bernegatif bersosial medianya dengan cara negatif siapa? Jangan bangga lu punya banyak teman. Semakin banyak teman lu ya semakin toksik hidup lu. Karena nggak akan orang cocok semua sama kita, Beb. Terus sampai detik ini dia bersikeras.
Aku baik-baik aja, apalagi yang di Karen Delano gue lihat dia, aku mengemis kok, kasih sayang. Kagak ada pernah, nggak pernah Beb, dia ngemis kasih sayang tuh nggak pernah. Gimana sih? Orang mami begitu dibuang aja dia, begitu mami dijemput aja dia blokir kan WA-nya. Janganlah. Jadi janganlah bersosial media, sok-sokan baik, jangan berpura pura. Gue sih heran, ngapain sih lu pada main IG? Dia pernah ngomong gini, ini sih menurut cerita mami ya Beb. Mami disuruh bikin paspor. Oke, mami mau di umrohin sama Fitri. Oke. Ya udah, amin, alhamdulillah nih buruan bikin. Menurut si Fitri, dia bilang, ya udah Mi, besok mami umroh. Si emak beranggapannya besok umroh, ya udah besok dong, dia buru-buru. Kalau udah rapi, udah siap paspornya kasih tahu Fitri. Emak gue bahagia banget Beb, bahagia banget. Finalnya umat muslim itu pasti dia kepengen ke tanah suci Beb. Udah siap nih, udah rapi, temen-temennya udah daftar, tau-tau kagak jadi Beb, nggak jadi, dia malu dong. Malu dong si mami, sakit lah, kecewa, malu sama temennya, dia kecewa, dia sedih, akhirnya masuklah rumah sakit. Mami marah, jadi dia sakit. Mami ini marah dikit jantungnya anfal Beb. Sebenarnya kalau gua nggak mikirin emak gua dari kemarin, gua juga nyap-nyap aja udah. Akhirnya setelah sekian tahun lama diumrohin jauh sebelum dibuang, ya alhamdulillah berangkat. Nggak tahu gimana tuh dia, tiba-tiba dia kepikiran kali mami diumrohin. Jadi gini Beb, itu budi baik dia sama mami dan kita harus mengakui. Tapi dimarahin dulu kan mami kan? Oh iya, dicaci maki dan lain-lain dengan gayanya dia. Jadi Fitri ini memang bukan tipe orang yang lemah lembut ya guys. Dia dengan gayanya seperti itu, memang gayanya bisa seperti itu, tapi faktanya the realnya nggak gitu. Dia jutek, kalau ngomong nyakitin, pedes. Ya mami kalau bisa saya bilang besok bukan sekarang, sambil ngebetak kan. Ya. Jadi kalau mami, dan itu hubungannya masih baik sama mami, masih baik. Jadi kalau Fitri bilang mami tidak pernah ada dalam hidupnya, bohong. Tuh mami diumrohin, tuh mami bisa jagain. Dia bahkan ngelahirin anak yang kedua, mami yang nungguin. Ketiga Baren. Kedua, mami yang nungguin. Ketiga, Renzo, mami cuma nengok, gue yang bawa. Nggak ada yang tahu hamil. Beb, oke? Ada telepon masuk? Nggak ada, di gue nggak ada. Oh udah clear. Jadi yang pertama, dia kan pernah bilang, hidupnya nggak, gimana mau tahu orang dia aja hamil ngumpet-ngumpet Beb. Hamil yang pertama, nikahnya juga ngumpet-ngumpet, kita nggak pernah tahu. Jadi Arafah, waktu sama Arafah juga nggak ada yang diundang? Nggak tahu. Kalau dia anak baik, dia harusnya ngasih tahu. Dan Beb, gimana sih Beb? Ini kepisah. Kalau gua jadi dia ya, makanya jangan berbusuk sangka gitu. Buat gue sih orang tua sih segalanya sih Beb. Mungkin gue adalah anak yang beruntung ya. Gue lahir dari keluarga yang utuh gitu loh. Tapi gue lihat belanjak gue tua, gue lihat teman-teman gue ini yang dulunya jauh sama bapaknya, sama ibunya, ketika dia tua, dewasa, menua, berusaha mendekatkan diri sama orang tuanya gitu. Ya kan. Jadi gue pikir nggak ada salahnya Fitri, buanglah rasa dendam itu. Gue juga nggak ngerti ya yang nyuci otak dia siapa nih, gue nggak ngerti nih, anjing bener deh, gue nggak ngerti deh.
sampai nih anak bisa durhaka begini, mamanya gue bingung deh. Siapa sih yang bikin dia sampai sebenci ini gitu loh sama emaknya? Emaknya tuh gak ngapa-ngapain loh. Harusnya dia begitu nua, kayaknya nggak 1-2 orang deh yang kepisah sama ibu